dan bisa itu screen sharing. Oh, sebentar. Mungkin saya belum ini ya, Mas. Ya, Eh, oke, sekarang coba dicoba lagi. Oke. Sudah terlihat slide-nya, Pak. oke, terima kasih Mas Sido ya, cara ini sebagai pembukaan. Terima kasih banyak karena diberikan kesempatan berbagi di forum desa. Dan jadi tema yang kita bahas mengenai kerjaan Petrovic ya, sampai fisik, terutama yang berkaitan dengan sumur yang relatif high angle, sumur derajat friksional dan bahkan sampai horizontal. Ini pekerjaan ini perencanaan. Terus lalu saat belum eksekusi kita banyak kan proses monitoring dan juga setelah well itu selesai dibor ya, di post drill evaluation apa yang bisa kita lakukan terhadap sumur sintetis. Nah ini kira-kira poin yang akan dibahas pada malam Pak. Beberapa horizontal, ada beberapa faktor tentunya ya. Lalu kita akan hubungan secara geometri trajektori wellbore kita itu terhadap lapisan sisi secara stratigrafi. Kita lihat sih apa sih kehidupan ini kalau kita terkait dengan sumber horizontal cinta ini sering menghadapi beberapa respon yang beda lah. Tadi yang bisa kita lakukan mungkin di sini diintroduce proses strata modeling sebenarnya proses kita bilang steering, kita buat model berdasarkan dari data 3D dan juga offset well yang kita pakai untuk mendukung interpretasi pada sumber horizontal tersebut. Jadi kita bisa membuat model dari sebelum wellbore itu dibor ya, jadi pre-model. Lalu setelah pre-model itu jadi nanti misalnya dieksekusi, saat eksekusi kita bisa membantu untuk mengintuisi pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di service ya, untuk the steering. Saya mereka melakukan proses matching kurva antara model. Jadi proses yang sama bisa kita lakukan in-house sebagai quality control dari produk yang kita kan. Terakhir, steering ini bagaimana kita gunakan data tersebut untuk melakukan perhitungan polisi produksi. Oke, cuman ya kita bahas di malam. Oke, kita mulai dari pertanyaan nih. Kenapa Kemudian sih? Pak Jimmy, saya potong Ya, sedikit, mohon maaf. Eh, Suaranya sudah. agak sedikit putus-putus, mungkin karena sinyalnya, mungkin videonya bisa di-off-kan dulu, Pak. Mungkin Oke, ya, agak di komputer saya sedikit terputus-putus, mungkin apa teman-teman yang lain juga sama. Kita coba dulu. Iya, suaranya agak ini, Mas. nah sekarang gimana? Mungkin mic-nya agak dekat, Mas, sepertinya. Ini sudah di Takutnya bawah. mic-nya agak jauh. Oke, ini Ini terlihat Jelas, Mas. lebih bagus. oke, Mantap. Ya, jelas ya. ya terima kasih, Mas. Nah, ini oke, slide ini cara kenapa sih kita melakukan evaluasi formasi di sumber high angle horizontal ya. Jadi tentunya banyak pesan. Nah, salah satu yaitu ini. Yang pertama dari sekian banyak pesan tersebut saya bisa kelompokkan ada tiga kategori. Yang pertama ya ini umum kita berupaya untuk mengidentifikasi zona mana yang merupakan P kita. Jadi
interval-interval mana yang merupakan uh, prospek untuk diproduksikan. Lalu di interval tersebut tentunya kita perlu informasi mengenai properti. Nah, propertinya itu dari visual, porosity, permeability, dan saturasi. Saya digunakan teman-teman reservoir untuk melakukan atau melakukan simulasi berdasarkan data yang sudah kita interpretasi. Nah, alasan lainnya juga kita perlu juga mengetahui bagaimana apa yang terjadi di sepanjang trajektori well tersebut. Waktu dia mulai masuk ke lapisan target, dia sampai ke TD ya, ke ujung. Kita bisa melihat perubahan apa yang di dalam reservoir. Bisa jadi di sepanjang kita melakukan pemboran kita menemukan fault atau adanya perubahan fasies. Terus yang terakhir ini sebagai nilai tambah data LWD ya, LWD. Jadi bagaimana kita mengoptimis data LWD. Nah, biasanya emang sumber horizontal ini kan relatif lebih mahal. Kita sayang sekali kenapa kita tidak mengisi data yang kita punya kan. Itu ada permasalahannya. Jadi kalau kita menemukan beberapa respon dari resistivity terutama ya, jadi karena pengaruh geometrik, kita tidak bisa mengkalkulasi secara langsung dengan metode atau dengan buku yang sudah uh, established di well vertikal. Nah, jadi alasan lainnya ya seringkali ya teman-teman modeler kadang mengignore data-data well horizontal. Jadi data well horizontal tidak diikutkan dalam proses pembuatan geomodel 3D surface. Nah, jadi harapannya dengan sharing pada malam ini ya bisa mengoptimasi apa yang kita punya. Data horizontal ini tidak diberikan lah dalam proses studi lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita lihat nih kenapa sih dilakukan sumber horizontal. Jadi beberapa alasan. Pertama, misalnya kalau kita punya target yang tidak bisa dicapai sumber vertikal, jadi ada sesuatu yang membatasi ya untuk meletakkan wellpad kita di area tersebut. Mungkin di sini kita akan mengukur lapisan target yang berada di bawah pemukiman atau di atasnya ada hutan lindung. Jadi kita tidak bisa memasuki area tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita mencari lokasi terdekat lalu mengarahkan well kita untuk capai daerah yang potensial tersebut. Lalu contoh lainnya ya biasanya ini kita temui karena kita punya keterbatasan wellpad ya di wellpad. Ini taman di sumur-sumur offshore, kita platform yang di mana di sana tersedia beberapa slot saja ya. Jadi dari lokasi tersebut kita mencoba mengoptimas drainage area coverage untuk mendrain potensi hidrokarbon yang ada di satu lapangan. Lalu yang ketiga, ini perbandingan nih. Jadi kalau antara well vertikal dengan well horizontal, tentunya tujuan utama di sini kita akan memiliki bisa dikatakan P lebih tebal dibanding well vertikal. Kontak antara si wellbore dan reservoir kita akan lebih baik atau akan lebih besar dibandingkan well vertikal. Kita harapkan bisa mengoptimas production yang lebih besar dibandingkan well vertikal karena kita punya coverage yang lebih luas lagi. Itu ada juga yang kalau di link ada zona-zona fracture, jadi hampir mirip sih. Jadi memang tujuannya kita menambah kontak antara formasi dengan well tergantung objektif yang ada. Bisa juga misalnya kalau misalnya low quality, Sally agak susah jadi dengan kita mengebor
secara horizontal, kita bisa menambah lagi eh, kontak yang antara reservoir dengan interval production kita. Lalu ini salah satu kalau ada terjadi problem ya soal well yang blowout, nah kita bisa melakukan relief well. Jadi gunanya untuk sebagai preventif ya, mengatasi problem yang pada akhir relatif ke dengan facility sih, infrastruktur. Ada, kita harus memasang sesuatu yang di atasnya ada bangunan, misalnya di sini ada jalan, kita bisa pengeboran secara horizontal untuk memudahkan proses instalasi tersebut. Oke, berikutnya ini mungkin sudah pada familiar juga ya. Jadi beberapa istilah yang sering kita gunakan sehari-hari dengan relasi dan sebagainya. Section suatu kan, kalau kita dari pas Matthew ya, kita bisa melihat arah direction dari trajectory well tersebut. Sini beberapa istilah ada misalnya level, nah ini misalnya jadi ketumpai. Seringkali pada saat korelasi kita pola kita menggunakan TVD ya, tetapi itu dari geometri well tersebut. Nah, misalnya wellnya slanted, turunnya bisa di sini. Kita bisa memperoleh kebalan secara TVD. Tapi kalau misalnya kebetulan dia agak go up, belakangnya ke atas, kita saat mendisplay di well correlation itu kita tidak bisa melihat kebalannya, ya seolah-olah dan hilang. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, contoh yang saya gunakan sini itu tidak saya display. Kita bisa menggunakan section dari correlation. Nanti bisa dibagi apa section yang perulangan atau terpotong, nah, bisa di display menjadi beberapa bagian. Situ kita bisa melihat hubungan antara lapisan satu dengan lapisan yang lain. Oke, nah ini kita lihat ke permasalahan ya di angle well ya. Jadi untuk well high angle, nah bisa kita lihat. Jadi well-nya kira-kira di tersebut bisa hampir sampai 90-an ya. Yang permasalahan pertamanya itu ya dari pengukuran ya. Ukuran kita tahu bahwa toolsnya ini biasa berputar rotasi. Saat dia berrotasi ini yang dihadapi beberapa layer, bukan cuma satu lapisan. Beda dengan kalau dia penetrasi tegak lurus kan, seperti yang sebagai well vertikal. Jadi karena geometri inilah kan responnya cukup berbeda dengan well yang kita peroleh saat well itu di secara vertikal. Misalnya kita lihat sepanjang section dari well bore itu, misalnya ini formasi yang di atas, resistivity ini sama itu respon dah lebih kecil. Bisa kita bayangkan kalau di titik sini di well vertikal dia relatif sedikit saja sih itu perubahan. Jadi gradasi antara dari layer atas dan layer bawah itu ya lebih pendek. Kalau di hal dia jauh, jadi saat dia mulai masuk ke penetrasi dan sampai masuk ke lapisan berikutnya
eh, sebagian dipengaruhi reading atas, sebagian juga lagi pada lapisan yang lebih bawah. Nah, pada lapisan bawah itu ini tergantung dari konfigurasi juga sih, layer-layer apakah atau ada lapisan yang kecil-kecil lagi. Hmm, secara activity itu STR secara total. Jadi hal inilah yang menyebabkan cukup kompleks lah ya untuk melakukan interpretasi. Jadi kita perlu mengeluarkan pengaruh geometrik ini sebelum melakukan evaluasi formasi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang salah satunya ini kita bisa bilang sebagai strategi filter fisik. Kita kan pemodelan, pemodelan dari masing-masing lapisan tersebut. Kita membuat layer model sepanjang trajektori ini. Ini bisa kita lakukan secara manual. Nah, kita akan mencocokkan model kita ke data aktual yang kita punya berdasarkan hasil pengukuran dari LWD. Nah, tentu saja pembentukan respon dari modeling proyeksi data tersebut dari set model ini sangat tergantung dari 3D model yang kita punya dan offset yang tersedia. Ini kira-kira gambarannya ya. Lalu mulai dari persiapan data. Jadi semua kerjaan petrofisik itu yang paling lama partnya kita persiap preparasinya ini kan kita waktu yang cukup lumayan. Nah, jadi setelah datanya kita kumpulkan, jadi kita harus punya data trajektori, lalu set well, dan data surface dari reservoir yang akan kita modelkan. Kita punya 3D model, 3D model itu digunakan sebagai wadah untuk memvisualisasikan data yang diperoleh dari data log ya. Jadi yang dilakukan di sini adalah perhitungan komputasi forward ya langsung kan, jadi dari model log tersebut ini setelah dilakukan itu kita akan membandingkan model yang kita buat tadi seberapa mirip dengan data yang kita miliki. Nah, jadi data aktualnya itu sebagai benchmark kita untuk mengkalibrasi model yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau apakah kita akan lihat apakah cocok atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita bandingkan cukup baik misalkan antara model yang kita buat respon model dengan data yang kita punya data real, kita bisa menggunakan properties tersebut untuk perhitungan evaluasi formasi. Kalau tidak, kita akan melakukan penyesuaian manual. Jadi layernya itu akan kita geser-geser, kita adjust sampai kita memperoleh respon log yang mirip dengan data kita punya. Jadi prosesnya akan langsung lagi terus-menerus sepanjang wellbore. Jadi iteratif sampai kita puas lah misalnya dengan hasil yang modeling yang sudah kita lakukan. Jadi forward modeling itu sebenarnya ini proses yang common ya, yang umum dilakukan. Banyak kan service company sering melakukan, terutama untuk data resistivity. Data resistivity ini yang paling punya respon sangat sensitif lah, yang sensitif terhadap faktor geometri. Ini proses standar yang bisa digunakan di service company. Jadi
data real time kan kita punya dari hasil penelitian itu sebagai kontrol tadi, jadi sebagai benchmark kita lakukan penyesuaian kurva kita punya itu akan tarik, bisa kita panjangkan, pendekkan, tapi mengikuti pattern dari respon yang kita miliki. Ini dengan kita memanjang, memendekkan, artinya kita merubah. Kita rubah itu kemiringan lapisan, kemiringan lapisan. Kalau menjadi misalnya jadi lebih tebal, artinya tipping lapisan tersebut menjadi lebih landai. Kalau kita menariknya juga menjadikan lebih tipis, artinya lapisan kita akan mempunyai kemiringan lebih curam dibanding sebelumnya. Jadi sejak data ini tergantung data offset. Kalau kita tidak punya data sekitar, data well sebelumnya, kita kesulitan. Jadi data yang cuannya ini digunakan sebagai komparator apa yang akan kita peroleh nanti. Nah, juga kita bisa memodelkan resistivitas tools yang akan digunakan. Beberapa opsi, misalnya kita pakai WR, CDR, bisa kita coba simulasikan untuk memperoleh respon saat well tersebut memasuki lapisan target yang kita harapkan. Jadi tadi sini berperan itu sebenarnya true stratigraphy. Yang kita lihat itu adalah perlapisan secara stratigrafi, bukan secara DVD ya. Soalnya DVD itu bisa miss dalam merefleksikan setiap lapisan yang kita jaga. Dan juga tentu saja tergantung 3D model. 3D model itu punya kontrol yang sangat besar dalam untuk memodelkan respon dari yang kita peroleh. Ini contoh ya, fragile model. Kita melihat di sini lapisan agak kecil ya, sebenarnya ada lapisan R, S, T, U, P, dan W. P targetkan lapisan U. Jadi berdasarkan 3D model tadi kan, surface ini kan dari 3D model. Nah, yang warna-warna coklat agak kuning ini merupakan properti. Properti apa ini yang di display ini properti gamma ray. Ya, sini yang warna agak gelap, kita sesuatu yang ini red gamma ya. Agak selu, bentuk, lapisan, terus yang juga relatif low gamma. Sini kan karena lebih terang. Jadi, sinilah posisi saat trajektori kita mulai masuk ke lapisan target. Kalau lapisan, kalau kita lihat sebagai properti yang kita populasikan ke dalam model kita. Ini respon sepanjang trajektori dalam ya kita lihat lapisan ini, kita akan peroleh gambaran kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana lapisan antara lapisan satu dengan yang ini. Kita harapkan nanti saat well-nya dieksekusi, kita punya pola-pola pattern ini akan kita temui. Inilah menjadi target kita ya. Oke, jadi sebelumnya kan di workflow yang awal kita saya sampaikan bahwa ada data preparation. Preparation ini sangat berperan untuk seberapa baik sebagai kontrol model yang akan kita buat punya. Jadi
tidak semua data offset well itu bisa kita pakai ya. Apa persyaratan utamanya ya kayaknya dia harus merepresentasikan stratigrafi dan juga properti. Bisa memenuhi kriteria ini bisa kita gunakan. Data well offset tersebut bisa juga berupa well synthetic atau well real yang sebagian misalnya ada interval betulnya sudah kita perbaiki, jadi ya sudah um, tidak ada isu lagi lah dalam untuk digunakan dalam petasi. Terus kita yang penting juga ini sangat penting ya, jadi kita pengetahuan sih terhadap tool tersebut. Jadi kita punya model 3D, di mana kita punya horizon, fall, dan juga kita uncertainty sih. Uncertainty dari masing-masing komponen tersebut. Misalnya horizonnya bisa coming up, coming low, nah kita bisa buat skenario. Dan tak kalah penting juga ya stratigrafi, apa reservoir karakter menggunakan yang berbeda. Mungkin di daerah yang deltaik, channelnya itu bisa datang dan pergi kan itu ya, agak berbeda dengan mungkin ada tipe sensal marin ya, pelantarannya agak luas, jadi itu faktor penentu dalam kita melakukan interpretasi ya. Dan juga tadi ada trajektori kita tempatkan labor kita terhadap besar. Ini contoh ya, well barat ke timur misalnya. Jadi ada well P, W, X. Ya, well ini dapat data padanya nih. Itu relasikan dan B. Nah, seringkali eh, data gambarnya walaupun sudah kita lakukan koreksi, jadi respon itu punya nilai distribusi nilai yang agak berbeda. Walaupun dia penetrasi pada hal yang sama. Oh, di sini, di atas ini terpengaruh casing. Jadi bagian sini sebaiknya kita take out. Kalau kita punya desain horizontal atau angle dari sebelah timur, dia akan melewati section ini. Section ini akan memberikan respon nilai yang tidak representatif. Bahkan ini berpengaruh si bed hole. Harus kita perhatikan. Ini contoh di sini kita penetrasi dari sisi barat. Sisi barat itu P, P nanti masuk ke W, itu berakhir di X. Ini satu lagi, kalau diperhatikan ini relatif sama korelasi yang di atas dengan yang bawah ya dari segi proporsional. Tapi dari kalau perhatikan colornya ini bisa si well way ini yang atas ini punya penampakan yang lebih gelap sekitar itu. Dengan kita melakukan normalisasi data, kita lakukan sekarang kita bisa mengkoreksi respon di yang low sedikit high radioaktif ini yang akhirnya menjadi relatif comparable satu dengan yang lainnya. Di sini larinya nanti bisa, kalau kita tidak melakukan koreksi, kita bisa punya interpretasi yang berbeda juga. Mungkin misalnya dengan hal yang low gamma ini bisa kita interpretasi, oh mungkin ini menjadi dari channel kita. Ada dua channel yang di Sabang, satu di sini dan yang di paling timur. Tapi kalau dengan kita menormalize
gamma tadi, kita bisa mungkin ini bagian tengahnya. Kalau ada lebih sisi timur dan sisi barat, itu faktor inilah yang bisa mempengaruhi bagaimana kita memahami reservoir kita. Ini zoom tadi ya, jadi trajektorinya itu dari sisi barat setelah di perluas. Kalau lebih jelasnya bisa teman-teman lihat kan, bahwa feature ini channel ini yang tadi sebelumnya Sally sekarang menjadi lebih saya lihat komparasi gitu kan, kualitasnya ya ini dia punya karakter yang lebih poros dengan agak lebih Sally ya, shell-nya lebih ini. Jadi artinya data preparasi ini akan menentukan seberapa baik kita dalam melakukan pemodelan nanti ya. Jadi, menurut Nasdem hari ini kita bisa di sini kita bisa melihat perubahan fasies yang terjadi pada lapisan tersebut dan kita bisa mengobservasinya dengan lebih baik. Oke, nah jadi setelah tahap persiapan, ini proses berikutnya kita properti model ya, properti model. Jadi data-data offset yang kita punya ini kita lakukan. Jadi kita bisa menggunakan city, intron, resistivity. Nah ini contoh di sini ini pakai data resistivity. Kalau kita melakukan log squaring ya, jadi kita melihat blok berdasarkan respon. Jadi kita sebelumnya kan sudah saya kan bahwa antara lapisan satu dan lapisan yang lainnya itu cenderung kalau respon lognya itu agak gradasional. Jadi dengan log squaring ini kita bisa estimasi sebenarnya readingnya itu harusnya seperti ini, lebih besar karena lapisan yang bagus ini kita bisa memiliki properti yang berbeda dari masing-masing layer yang lebih detail di dalam suatu tubuh sel. Ya, jadi kita lihat layer kolom misalnya ini kolom ini nanti ini dibatasi dari marker kan, lalu kita korelasikan kita punya 3D model ini ya jadi wadah kita mengkalkulasikan data properti akan kita prediksi responnya nanti. Jadi propertinya ini nanti akan dipopulasikan ke dalam kita. Jadi kita bisa melihat respon di setiap kedalaman saat trajektori ini penetrasi lapisan tersebut. Jadi karakternya akan mencerminkan apa yang ditemui pada lapisan yang ditembus trajektori ini. Ini dari secara depth-nya ya. Nah, kita lapisan sen juga Mas, ini punten putus-putus, Mas. putus ya. Ya, suaranya putus-putus, punten. Sekarang gimana? Lebih baik. Coba lagi saya dekatkan lagi. Di sini ada yang ditanyakan, kita lanjut. Oke. Nah, jadi propagasi sih dari data properti masing-masing well itu tuh sangat bergantung dari hasil perhitungan antara hubungan trajektori kita dengan lapisan. Kita bisa estimasi relatif deep antara trajektori dengan bedding. Itu
Lalu kita bisa membagi layer-layer properti tersebut ke dalam marker kita. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ini kita harus siap lah untuk sesuatu yang tidak diharapkan. Kita akan memprediksi data yang akan kita peroleh nanti dan seperti apa. Kalau misalnya dia sesuai nih apa yang kita berdasarkan 3D model kita yang sebelumnya, ya kita akan memperoleh respon yang bagaimana. Terus saat eksekusi trajektori kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi tidak melenceng sih trajektorinya. Kita akan memperoleh respon log yang bagaimana. Nah, jadi kita perlu juga mempertimbangkan beberapa uncertainty yang akan didapat ya selama itu. Jadi ada beberapa poin sih. Jadi, kalau misalnya TKD-nya tidak sesuai, nah, jadi kita pas masuk penetrasi lapisan target kita itu ternyata coming up atau coming down. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ? Jadi itu akan berkaitan langsung untuk rencana ke depannya. Terus kalau ternyata tapi ya coming up coming down secara nggak langsung mengubah kemiringan dari lapisan kan, jadi lebih tegak, di landai. Ini akan mempengaruhi respon dari blok yang kita miliki. Dan juga saat kita penetrasi pol tiba-tiba menghilang kan, itu perlu kita antisipasi lebih awal. Ya tadi contoh di well yang sebentar UPWX tadi kan ada perubahan fasies. Nah itu yang perlu kita antisipasi sebelum melakukan eksekusi suatu sumber horizontal. Terakhir, ini masalah teknis. Jadi waktu di drill, kalau dia trajektorinya melenceng, misalkan feet di atas plan atau berapa feet below plan, nah itu juga menentukan keberhasilan suatu sumber horizontal. Jadi ini gambaran ya. Ini contoh aja dari suatu pemodelan strategis pemodelan. Jalan contoh di sini ini bisa lihat di respon gamma yang merah ini model, yang hitam ini data aktual. Yang saya mau setelah dikocokkan respon resistivity seperti ini. Kita expect itu sepertinya yang merah karena data aktual kita merah. Tapi sebenarnya yang ternyata diperoleh hasil pengukuran LW itu yang hitam ini. Jadi ada perbedaan nih. Jadi antara kurva merah dengan kurva hitam. Padahal dia penetrasi lapisan yang sama. Ya udah cocok antara gamma model dengan gamma aktual. Jadi dari segi gamma kita yakin ini kita sudah memasuki lapisan yang kita harapkan. Tapi dari respon resistivity di sini lebih tinggi. Kalau kita gunakan yang nilai resistivity ini langsung dalam perhitungan penilaian formasi, beberapa lapisan sini yang sebelum kita interpretasi sebagai shell, dia akan menjadi oil, keluar oilnya sebenarnya. Ini akan misleading lah kita dalam memahami reservoir kita. Jadi contoh di sini ini faktor geometri yang mempengaruhi reading dari tools. Nah, jadi lapisan ini bisa kita yakini bahwa ada perlapisan yang anisotropi. Jadi ada beberapa perulangan sensation yang menyebabkan reading saat dia well-nya di drone secara vertikal kita log, kita tidak memperoleh tidak data pengukuran tersebut tidak
terrefleksi saat pengukuran secara vertikal, namun saat dia membentuk angle yang lebih tinggi, hampir sejajar atau paralel dengan bedding dari proyektor kita, pengukuran kita akan nilai bacanya dipengaruhi perulangan tadi, ada perselingan sensel tadi, sehingga nilai reading resistivity di sini menjadi lebih tinggi. Ini inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi dengan kita melakukan pemodelan, kita bisa membatasi atau menzonasi interval mana yang benar-benar reservoir dan juga interval yang sebenarnya responnya ini artefak ya, karena pengaruh geometri. Manfaat lainnya juga, kita misalnya sini kebetulan yang jiran hanya gamma ray resistivity. Kita bisa memodelkan produk tambahan density neutron. Jadi kita bisa expect nilai density neutron, membuat synthetic clock-nya itu berdasarkan posisi trajektori di lapisan tersebut. Jadi saat dia masuk ke penetrasi lapisan shell, dia akan punya respon density neutron yang seberapa besar. Ini jadi benchmark kita kontrol untuk membuat sintetik density neutron yang lebih baik. Jadi kita bisa menggunakan, kalau kita menggunakan data hasil model ini kita punya magnitude-nya saja sih. Jadi kalau shape atau belok-belokannya ini relatif lebih baik kita modelkan pakai metode lain, misalnya pakai Fasimatch. Nah, Fasimatch kita bisa perilaku respon gamma yang koheren dengan ring density maupun neutron. Lainnya itu, namun kita bisa adjust magnitude tadi berdasarkan respon hasil pemodelan. Jadi forward model ini gantung sangat dipengaruhi dari respon tools. Jadi beberapa feature yang sering kita temui di horizontal ya, salah satunya proses anisotropi dan juga polarization horn. Oke, nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini perbandingan. Jadi ada pengaruh solder bed effect ya. Jadi, antara tools dengan yang frekuensinya lebih tinggi dengan lebih rendah, kita punya respon yang berbeda. Ya, mana si polarization horn bisa kita observasi lebih baik. Ini pemodelan resistivity. Jadi, kita punya resistivity yang setelah di squaring tadi ini respon dari posisinya terhadap lapisan. Yang pertama ini saat dia tegak lurus, ini sekitar 0 derajat. Derajat kita, jadi saat dia 0 derajat, responnya itu akan sama persis lah dengan well vertikal kita. Kita tidak punya reading yang aneh di log resistif ini. Once dia di atas 60 lah, 60 itu kita mulai menemui polarization horn. Itu makin tampak jelas saat dia di 80 dan yang ini saat dia 90 derajat. Jadi saat dia di paralel dengan bedding. Kalau bedding kita bisa melihat mendeteksi polarization horn ini dengan jelas. Nah, nilai polarization horn ini tidak bisa kita gunakan dalam perhitungan petrofisik karena ini nilai terlalu tinggi itu tidak benar-benar mencerminkan nilai resistivitas dari lapisan ini. Jadi perlu kita koreksi. Mas Jimmy, ini modelnya pakai apa Mas ya? Di Geolog ada resistivity modeling. Ada Oke. ada Di Geolog evaluasi. langsung ya. Ya di Geolog ini dari Geolog. Terus ini tadi Ya. katanya baca pembacaannya cuman resistivity sama gamma ray. Resistivity-nya maksudnya yang RAB itu ya? Yang ini, Resistivity at bit ya? Bukan? yang bed. Ya, setelah kita squaring kan.
Nggak, maksudnya perlu pakai tool khusus nggak sih untuk kontrol Di trajektori? sana itu nanti ada beberapa pilihan. Jadi di Geolog itu ada misalnya kamu pakai ngeran apa sih, LWD-nya apa, itu bisa. Oh, oke. Jadi ada beberapa opsi tools, punyanya Anadrill, Sperry, Becker, ada sih ada Oke, beberapa sih. Jadi siap, siap. itu bisa kita pakai lah model ini. Oke. Jadi Nah ini nggak perlu coding lagi ya, udah ada toolnya ya. ya ada toolnya. Oke, makasih Mas. Oke, berikutnya tadi ini anisotropi lah ya, ada breakdown saja sih. Tadi kan contohnya sudah dilihat ya. Jadi kalau dengan kehadiran anisotropi ini untuk fase 2005 ya, kalau responnya sangat mempengaruhi nanti dalam perhitungan saturasi ya. Bisa lihat ya, saya bisa berkisar dari 5 sampai 30%. Jadi ini cukup signifikan nanti terhadap volumetric yang akan kita peroleh ya. Jadi, perlu kita consider lah faktor yang disebabkan ngaruh anisotropi pada lapisan besar pada target kita. Nah tadi itu pre-drill ya. Terus ini contoh di saat eksekusi. Nah, eksekusi waktu wellbore-nya di drill ya. Yang kita lakukan prosesnya berikutnya tadi kan di workflow awal dibilang matching kan. Nah, jadi yang kita modifikasi itu sebenarnya model kita. Model kita itu yang kita uh, ubah, kita adjust berdasarkan data ya. Nah, data ini setelah diplot berdasarkan aktual survei kan. Jadi awalnya trajektori awal itu kita punya trajektori plan. Nah, sekarang kita punya real kan hasil pengukuran. Jadi kita plotkan lagi. Kita lihat responnya seperti apa. Nah, jadi yang kita lakukan sebenarnya prinsipnya si korelasi. Korelasi berdasarkan stratigrafi tadi, terus stratigrafi. Jadi kita lihat ada perbedaan antara respon log model dengan data yang kita punya. Kita peroleh saat pengukuran ya, LWD tadi. Nah, kalau ada perbedaan, lalu kita melakukan penyesuaian sehingga cukup match. Nah, prosesnya berulang kan terus sampai well tersebut selesai, kita drill sampai TD, sampai selesai proses korelasi itu berlangsung. Jadi kadang pada saat kita mengkorelasi ini kita bisa estimasi nih posisi bit kita itu ada di mana terhadap lapisan target tadi. Jadi biasanya kita komunikasikan ke teman-teman, oke, kita berada sekian feet dari top target, atau kita estimasi kita berapa feet di atas OEC juga. Jadi tergantung dari tools LWD yang kita run. Berapa tools yang advance dia punya deep investigation di dalam ya. Kalau yang biasa itu sekitar 5 feet, azimutal itu bisa sampai 15 feet. Jadi makin dalam penetrasi ya kita punya misalnya itu bisa lebih awal ya, melihat respon yang diperoleh saat kita melakukan pemboran. Ini contoh ini tadi ya proses model tadi. Yang merah itu berupa model. Merah-merah ini berupa model. Ini berdasarkan dual trajectory yang kita peroleh. Ini data yang kita peroleh dari LW saat dia dilakukan logging sampai sini ya respon yang ini kira-kira pada proses eksekusi kan, proses monitoring. Jadi lihat datanya itu data aktualnya ini tidak cocok dengan prediksi model. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya sini kita adalah menyesuaikan model karena trajektori ini sudah terbentuk duluan kan, modelnya itu udah
given kan, nggak bisa kita apa-apakan sampai kedalaman ini. Fakta yang kita peroleh, kita lakukan ya kita mau memodifikasi model tadi itu. Jadi kita menggeser atau kita menambahkan marker atau kita keep fold misalnya di sini, fold lokal fold kecil sehingga respon tadi yang modelnya tadi tidak match sekarang jadi match dengan eh, data real kita. Nah, memang ada beberapa resistivity yang nggak terlalu cocok. Sini ini bisa diperbaiki oleh karena mungkin reservoirnya udah deplete atau bagaimana. Untuk misalnya di lainnya akan memilih respon yang relatif mirip. Nah, ini proses ini iteratif berlangsung terus ya, selama proses monitor ini kita intensif diskusi bagaimana beberapa fit ke depan akan keep sesuai plan, keep angle-nya berapa, akan build angle atau bagaimana itu eh, dinamis sekali. Jadi komunikasi antara stakeholder yang berperan dalam pemboran ini mutlak ya. Jadi kita kasih filler, set di untuk memastikan bahwa trajektori kita ini tepat mengenai sasaran yang ingin kita oleh. Sekarang udah ditutup, terus proses ini kita ulangi berlanjut sampai itu selesai di keyboard. Ini diberikan gambaran bagaimana proses monitoring berlangsung. Jadi layer-layer ini akan Mas ditampilkan. Jimmy, Ya, ya izin bertanya. Berarti kan ini kan data real time gitu ya Mas Jimmy ya. ya betul. Biasanya kalau kita itu pada saat eksekusi, itu kan kita dikasih datanya pasti membutuhkan waktu ya dari lapangan, terus dikirimkan ke kita gitu ya. Biasanya kalau kayak gini Mas Jimmy-nya mengupdate-nya seperti apa ya? Apakah every 100 feet kah atau setiap 30 menit kah atau gimana ya Mas Jimmy ya? Oh, jadi kalau di sini case-nya ini kemarin, nah jadi setiap penambahan data saja. Jadi ada kadang ya 30 menit, 1 jam, bahkan misalnya kalau ada problem, jadi kita tidak boleh tambahan data. Jadi setiap kita melihat ada perubahan, ada sesuatu yang eh, informasi baru akan di-load. Sebenarnya kita bisa melakukan apa loading otomatis. Hanya saja di sini seringkali terkendala. Itu waktu di Balikpapan itu saya monitor pakai Petrel, jadi pakai interaknya selang bersih melalui WXML itu bisa meload langsung respon dari log itu. Jadi setiap ada penetrasi dia akan langsung masuk ke dalam project kita. Sebenarnya proses itu bisa dilakukan. Kemarin pernah kita lakukan di Tuilan, cuma ada kendala. Kendalanya itu kadang delivery dari satelitnya, misalnya. Ada problem, jadi kadang kita delay. Akhirnya solusinya mungkin minta kirimkan via WA bahkan. Jadi manual bisa kita load lagi. Jadi kesulitannya di sana. Beda kalau misalnya yang melakukan monitoring service kami ini biasanya relatif lebih smooth. Mungkin mereka punya sistem transfer data yang lebih baik. Jadi, eh, kita sendiri yang melakukan in-house monitoring. Jadi jadi bisa jadi ya dengan apa ya late response, katakanlah deliver datanya itu up to date-nya agak telat, itu bisa jadi kita late respond juga ya, maksudnya late Iya, decision betul. juga ya gitu ya. Ya, itu yang perlu diperhatikan saat respon. Oke, oke. Kita bisa mesti intens lah sebenarnya monitor. Makanya yang kita lihat kan teman-teman Sperry kan yang kita lihat kan gesturnya itu kan selalu kan 24 jam ganti-gantian biar tidak telat decision untuk section berikutnya.
Berarti kemudian kalau misalnya katakanlah misalnya lateral kita gitu ya, ini kan ini mungkin masih di ini ya di tangent sectionnya kan ya, belum di lateral section yang kita bahas ini atau sudah di tangent ya? Ya, Atau sudah di lateral ya? ini udah masuk lateral ini. Yang tadi Oh, yang di awal mungkin di sini sih sebenarnya. oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya sekarang kan kebanyakan kan gembornya itu kan targetnya malah di relatively good quality sand gitu ya Mas ya. Ya, Sehingga kadang-kadang kalau karena kita itu katakanlah target kita itu di tengah sand gitu kan, sehingga bacaan resistivity-nya itu pakai ADR-nya itu kan tidak terlihatan kontras di atas sama di bawah gitu Mas Jimmy ya. iya Nah, ada. itu kira-kira jadi gimana apa namanya mengatasinya Mas Jimmy? Kalau misalnya kita targetnya katakanlah 5 feet atau 10 feet di atas di apa below dari Di top bawah stand itu top ini ya. Nah, nah, masih case enak gitu kan ya. Kalau kayak ya. gitu gimana kita kontrolnya supaya Nah, apa namanya? salah satu yang Ah, bisa dilakukan waktu itu pernah kita memodelkan ini kan based on gamma juga resistivity ya. Nah, kita bisa memplot yang kuning ini kita ganti pakai property density. Nah, jadi yang high quality itu dia akan lebih tinggi ya enggak si density-nya lebih lebih poros. Yang di low quality akan lebih rendah. Jadi kita mungkin pakai domain density lebih banyak dalam monitor respon log-nya. Jadi bukan hanya rely pada gamma dan resistivity. Soalnya resistivity tadi kan karena EDR dia kan penetrasinya lebih dalam. Jadi dia paling membantu untuk kita melihat lapisan mana sih yang lebih konduktif. Bisa jadi misal kalau ini lapisannya homogen, misalnya atas bawah ini sama sennya, yang atas seal, yang bawah juga seal. Nah, toolsnya ada di atas dengan di bawah ini akan sama readingnya. Nah, jadi azimutal EDR tadi itu dia ada tambahan bisa kita bisa melihat posisinya sih. Kita bisa mengestimasi apakah kita lebih dekat ke lapisan yang di atas atau yang bawah. Jadi memang perlu knowledge sih, knowledge biologi itu kita pemahaman kita terhadap field itu yang lebih banyak ke kontrol. Apakah respon ini make sense atau tidak. Hanya kalau tadi dia masuk, misalnya case ini kan masuk, tiba-tiba berubah kan misalnya. Jadi harusnya kalau kita expect yang low quality di atas, nah kita akan punya reading gambarnya yang rendah. Nah ini kita arahkan trajektorinya ke sana kan, ke atas, ambil angle misalnya. Pas dia lebih clean, berarti kita perlu menaikkan lagi. Gimana? Oke, Mas Jimmy, lanjut Mas. Oke, thank you. Nah, ini real time. Nah ini untuk model tadi ya, nah, korelasi. Jadi kalau kita lihat responnya, kira-kira akan seperti ini nih. WLU, P, P dan X. Nah ini di atas atas, mungkin di sini. Nah ini kita berada di sini, kita akan lebih didominasi pengaruh dari log W. Itu ujungnya dia masuk penetrasi berikutnya dia kena X. Nah, ini ya si lapisan ini muncul lebih dominan. Kira-kira seperti ini sih respon korelasi saat kita eh, melakukan pemboran horizontal di target. Nah, tadi monitoring, nah lalu post drill ya. Jadi ada well yang sudah di drill dengan beberapa contoh misalnya. Nah, ini contoh kita bisa menggunakan data image. Nah, jadi beberapa image itu bisa kita pakai untuk constrain dari deep dari lapisan kita. Jadi kita bisa refine model 3D structure. Ini contoh yang bawah ini density image, WB.
Dan yang kurva berikutnya image yang diperoleh dari pemodelan. Kan ya sebenarnya sama sih, korelasi juga. Tapi di sini kita lebih dominan melihat tipping ya, kemiringan dari wedding. Jadi kita mencocokkan antara model dengan virtual, artinya kita mengadjust structure kita kan, structure web kita, surface kita tadi, layer-layernya itu sekarang bisa kita constrain lebih baik. Ya. Jadi kita bisa punya informasi yang lebih banyak. Jadi seolah-olah kita punya banyak well di sepanjang trajektori. Jadi kalau dulu jadi basicnya, jadi dengan kita melakukan ini, kita bisa melakukan eh, pemetaan ya, istilahnya kita mengupdate model kita surface. Ini contoh saja ya. Ini contoh dulu ini adalah kita lakukan. Jadi model trajektori sini ini model sebelum bukan adjustment dengan sekarang kita koreksi terhadap atau marker-marker. Jadi kita bisa merefine structure. Ya, kita bisa punya lebih banyak lagi. Kita punya seolah-olah jadi ada well sini, di sana, situ sampai ke ujung. Kita punya seolah-olah banyak box. Ini akhirnya kan kita punya 3D model yang lebih certain lagi. Kita punya banyak well control yang kita populasikan di sepanjang trajektori kita. Oke, itu saja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini kita di penghujung bisa disampaikan bahwa geometri dari trajektori dan lapisan itu berpengaruh pada sensitif terhadap pengukuran LWD, terutama yang ada anisotropinya tadi ya. Jadi dengan kita melakukan analisa lapisan dari strata base, jadi kita bisa mengkoreksi nanti sih perhitungan kita. Jadi kita bisa mengkoreksi respon yang blok yang kita punya. Nah, setelah datanya terkoreksi, baru kita bisa melakukan dengan seperti well vertikal lainnya. Jadi kita bisa peroleh apa, kalkulasi yang cukup representatif. Jadi di sini ya secara nggak langsung ya impact terhadap volume riset yang ingin kita peroleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya kurang, saya mohon. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jimmy atas materi yang sangat menarik dan penuh informasi tadi. Sangat menarik sekali ya. Ada diskusinya juga. Mungkin kita buka sekarang juga sesi kedua. Untuk sesi tanya jawab, ada yang ingin bertanya lagi dari peserta, silahkan. Mas Jimmy boleh tanya, Ya boleh. Enggak, Pak. ini berarti yang aku tangkap kalau berbicara mengenai horizontal ini berarti kita model yang menyesuaikan Mas Jimmy ya. Iya betul model. Nah kan kalau kita ambil contoh aja, mungkin kita case di Duri lah ya. Ya Duri. Yang kita punya marker, tapi kan kita sebenarnya sudah mempunyai apa yang Duri model itu kan Mas ya. Ya Nah itu ketika kita mencoba apa menaikkan atau menurunkan marker, terus curious aja, ada impact yang kritikal nggak? Maksudnya kan kita kan menaik turunkan itu kan tentunya mempunyai justifikasi dan tanggung jawab ya. ya Tapi nah impactnya apa sih Mas kalau di dalam duri model itu sendiri? ya impactnya tadi sebenarnya ke properti kan. Jadi dengan kita menaik turunkan artinya kita tuh coba melihat ya sebenarnya nilai responnya itu harusnya tuh berada di mana. Ya, kita di Duri kan kebanyakan kita eh, modeling itu tujuannya kita untuk mengkoreksi interval yang terpengaruh oleh pengaruh panas kan ada steam kan. Steam itu biasanya
menyebabkan respon resistivitinya suppress yang jadi lebih rendah. Tapi kalau kita tahu pada lapisan atas misalkan di sini ya, dia punya reading sekitar 10 ohm. Jadi eh, trajektori kita ini kalau udah sesuai, kita akan memperoleh juga nilai yang sama, sekitar 10 ohm juga. Di situ baru bisa kita berani melakukan penyesuaian ini ya, resistivity tersebut. Nah, jadi dengan kita ikuti misalnya sepanjang trajektori ini bisa jadi ada perubahan dan beda respon di section sini dan section ujung akan memberikan nilai properti yang berbeda juga, baik itu resistivity, density maupun neutron. Jadi setidaknya kita bisa memahami sih apa yang terjadi pada trajektori kita. Trajektori kita itu apakah sudah pada lapisan yang benar atau tidak. Kalau misalnya ya, bisa jadi misalnya kayak kita lakukan kan kita mencoba ada beberapa well yang tidak punya data kan missing section kan di situ. Kita nggak tahu nih nilainya berapa. Dengan coba dari data kita bisa punya guidance kan harusnya jatuhnya di sekitaran sini. Jadi kalau tidak ada informasi tidak melakukan pemodelan tersebut nilai tersebut nilai kita buat sintetik dari metode lain memang keluar si datanya tapi agak susah memvalidasi seberapa baik si estimasi yang sudah kita lakukan. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Mas Jim. Nah, satu lagi Mas Jim, boleh ya Ya, nyambung dengan kaitan STEAM tadi ya. ya, Kan kadang mendapatkan crossover yang cukup jelas gitu ya. Tapi ketika di bagian bawah gitu ya, agak lebih dalam, deeper gitu, kadang-kadang kita agak ragu nih dengan ada sedikit apa yang crossovernya tuh kecil. Nah, sejauh mana sih kita ada batasan untuk klasifikasi bahwa oke nih kita ada STEAM-nya gitu, ada klasifikasinya nggak sih untuk apa? klasifikasinya itu Eh, kalau praktikal selama ini kita coba tadi ya, pakai data TIPAI itu. Jadi dari TIPAI, TIPA ya. data TIPAI itu yang menggantikan data NPI tadi. Jadi kita modelkan TIPAI itu harapannya TIPAI itu eh, bisa menggambarkan seberapa jauh crossover yang develop di section tersebut. Kalau nggak ada TIPAI, kita ngikutin NPI-nya, kita nggak akan lihat. Kebanyakan NPI-nya itu kan saat well-nya dingin. Ya, Oke, si crossover-nya itu tidak bisa kita estimasi. oke. Memang ada uncertainty sih di situ. Atau bisa juga memang bisa dibantu dari 3D model kan, 3D model yang dari teman BTSM. Kita bisa jadi kita bisa buat juga sih distribusinya tuh sebaran uh, Steam-nya itu sampai mana. Itu bisa jadi kan patokan kita untuk uh, buat sintetiknya tadi berdasarkan informasi tersebut. Oh iya, berarti Steam-nya udah sampai mana gitu ya, berarti Iya, yang bisa lihat dari misalnya PSM bisa jadi tersebut. seperti itu. Oke, makasih Mas Jimmy. Ya, pasti sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oh ya, sebelum pertanyaan berikutnya, mungkin kami mohon bantuan Bapak Ibu peserta untuk mengisi formulir yang sudah saya berikan di chat, supaya kami menerima feedback untuk meningkatkan kualitas FWD ke depan. Mangga, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin terkait materinya tadi. Mungkin Mas Syaidi, apa ada yang ditanyakan Mas Syaidi?
Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, ataukah ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih Pak Jimmy atas materi Ya, yang diberikan pada malam hari ini. Sangat berterima kasih kami sampaikan. Baik, kita mungkin akhiri untuk sesi diskusi kita di minggu ini. Jangan lupa kita akan ada selalu melakukan diskusi di tiap minggu di Rabu malam. Silakan untuk menantikan info-info terbaru dari Fact Science yang akan kami share di berbagai media sosial kami. Sekali lagi terima kasih Pak Jimmy atas materinya. Mungkin kita sudahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih, Jim. Eh, Makasih Mas Jimmy. eh,